Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatul Quran karya Al-Imam Al-Ajurri Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bab Dzikri Akhlaqi Ahli Quran, tentang akhlak para penuntut ilmu Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bersama bahwa seorang yang disibukkan untuk belajar Al-Quran hendaknya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kondisi sendirian ataupun sedang bersama dengan yang lainnya. Demikian juga memiliki sifat wara', yaitu meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan akan membahayakan akhiratnya, meninggalkan segala hal yang dikhawatirkan akan menambah dosa, baik dalam urusan makanan sehingga tidak makan kecuali yang jelas halalnya. Yang jelas halalnya itulah yang dimakan kalau memang itu punya hak. Kalau halal tapi tidak punya hak, maka jangan sampai berani-berani untuk mengambil makanan tersebut kecuali mendapatkan izin dari pemiliknya. Sudah kami contohkan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana Nabi SAW tidak mau ada sesuatu makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh cucunya Al-Hasan atau Al-Husain. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika memasukkan kurma yang dihasilkan oleh budaknya dari hulwanil kahin, hasil berdukun, dan itu jelas haramnya, maka beliau masukkan tangannya, beliau remas-remas perutnya hingga muntah, keluar makanan yang haram tadi dari perut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sangat aneh kalau ada orang yang sibuk belajar Al-Quran tapi tidak peduli dengan makanan yang dimakan, minuman yang diminum, asal dia lapar makan, punya orang dimakan. Ini bahaya besar dan tidak akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam menuntut ilmu ini kalau yang dimakan dari makanan yang haram, cara mendapatkannya haram atau minimal syubhat, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan antara keduanya ada hal-hal yang syubhat, meragukan, yang samar hukumnya. Kalau yang samar hukumnya saja akan memberikan atau mendatangkan bahaya dalam kehidupan seorang muslim, karena faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang biasa mengkonsumsi hal-hal yang syubhat, yang samar hukumnya, maka dia akan meremehkan dalam hal yang haram. Karena biasa mengkonsumsi hal-hal yang tidak jelas hukumnya, dia akan mengkonsumsi hal yang haram karena sudah dia biasa demikian, tidak peduli dengan yang masuk ke dalam perutnya. Oleh karena itu para salaf rahimahumullahu ta'ala menyebutkan ahlu sunnah humul ladhina ya'lamuna ma yadkhulu batnah. Di antara ciri ahlu sunnah itu bukan hanya memperhatikan soal akidah, keyakinan saja, tapi di antara ciri ahlu sunnah memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, kecuali yang jelas halal. Dia punya hak untuk mengambil yang halal itu dia makan. Kalau syubhat meragukan,
ini masuk dalam bab ini. Maka para salaf sangat berhati-hati. Di antara contohnya tadi sudah kami sebutkan tentang Nabi SAW, demikian juga Abu Bakar. Dan sudah cukup kita mengambil pelajaran dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau dalam safariyat talabil ilm, dalam rihlah talabil ilm, selama beliau menuntut ilmu, pergi ke luar negeri berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun meriwayatkan hadis, dan beliau dikasih makan yang dibawakan oleh keluarganya saja, dibawakan dari korma yang dihasilkan dari kebun neneknya saja, tidak dari yang lain, karena khawatir kalau beli-beli, kalau makan di luar tercampur dengan barang-barang syubhat. Maka kita lihat bagaimana hasil dari wara' ini sehingga melahirkan sosok Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, menjaga diri tidak makan kecuali yang halal, bahkan tidak mengambil apapun selama beliau mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu din, karena makanan beliau khusus diambilkan dari kebun neneknya saja yang jelas-jelas halal. Demikian juga kita dengar kisah ini dari sosok Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga demikian. Dalam sehari mengajar sampai dengan 16 jam antara belajar dengan mengajarnya. Beliau tidak mengambil apa-apa dari yang beliau sampaikan. Dan beliau khusus makanan yang beliau makan itu kiriman dari orang tuanya yang jelas halal. Itulah waraknya para ulama rahimahumullahu ta'ala, karena khawatir makan dari harta yang haram. Dan ini menjadi akhlak seorang talibul ilm. Akhlaknya penuntut ilmu diantaranya adalah wara', menjaga diri dari makanan, dari minuman, dari hal-hal yang meragukan hukumnya atau yang dikhawatirkan akan mengikis pahalanya, dikhawatirkan akan mendatangkan dosa. Ini ditinggalkan. Kalau yang mengkhawatirkan saja ditinggalkan, apalagi yang jelas haram. Apalagi yang jelas haram harus ditinggalkan. Kalau yang dikhawatirkan akan mendatangkan dosa saja ditinggalkan oleh talibul ilm, oleh penuntut ilmu, maka yang jelas haram harus jelas-jelas dijauhi. Qala wa yakunu basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi fa huwa yahdharuhum ala dinihi muqbilan ala sya'nih. Al-Ajurri rahimahullah, beliau mengatakan di antara ciri seorang talibul Quran, santri, talibul ilm, penuntut ilmu yang sibuk belajar menghafal Al-Quran, basiran bi zamanih, harus tahu dengan kondisi zamannya, wa fasadi ahlih, dan kerusakan masyarakat di zamannya, ini harus tahu. Apalagi santri yang biasanya mondok, tinggal di dalam asrama, tinggal dalam pondok, terkadang muncul godaan ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh teman-temannya, bebas di luar, celananya isbal, ya, ngerokok misalnya, nonton ini, nonton itu. Kalau dia tahu ini rusak, itu maksiat, itu dosa, tinggalkan. Jangan punya hasrat untuk melakukan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham agama. Kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh banyak orang, harusnya seorang talib, seorang penuntut ilmu menjaga diri, tidak mengikuti arus, tidak mengikuti yang lagi ramai. Himmahnya, yang menjadi keinginan kuatnya adalah mengamalkan din, mengamalkan Islam, mengamalkan syariat Islam. Justru mereka-mereka yang hancur, hanyut dalam kemaksiatan, mereka didakwai. Bukan malah penuntut ilmu ini larut, malah ikut melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham agama. Harusnya kita yang belajar ilmu ketika pulang, ketika berhubungan dengan mereka, mengingatkan, mendakwai mereka, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, mengingatkan mereka sehingga tidak melakukan dosa, melakukan maksiat. Jangan malah justru terbalik.
Jangan malah justru terbalik. Ada kisah yang bagus Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau tahu kalau orang walimah biasanya ngapain? Ngobrol, ya kan? Yang nggak jelas walimahannya ini mau apa-apa dan lain sebagainya. Ya bahkan mungkin di sebagian tempat-tempat walimahan ada organ, ada dangdutan, ada wayang golek, ini macam itu dan lain sebagainya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh kepada kita dan bagaimana kehidupan santri, kehidupan talibul ilm, talibul Quran, bagaimana kehidupan seorang penuntut ilmu yang sibuk belajar menghafal Al-Quran. Beliau kalau diundang walimah datang, tapi beliau senantiasa bawa teman-teman, bawa murid-murid beliau, sudah disetting duluan. Nanti kalau sampai sana, kamu tanya tentang masalah ini, ya, tentang masalah haji, tentang masalah sembelihan, bagaimana hukum sembelihan orang kafir, bagaimana kalau tinggal di negeri kafir, bagaimana pakaian-pakaian bekas yang diimpor dari negeri kafir misalnya. Kamu tanya tentang talak, kamu tanya tentang rujuk, kamu tanya tentang nazar. Disetting oleh syekh dari sebelum berangkat. Supaya apa? Supaya kalau sampai ke tempat walimahan ini tidak larut, ya. Tidak kemudian orang lagi ngomongin jaipongan ikut ngomong jaipongan, ya. Atau orang pada ngerokok ikut ngerokok. Tidak demikian. Tapi kita sebagai talib ilm, sebagai muslim yang disibukkan untuk belajar ilmu din, harus menjaga diri, menunjukkan kita beda dengan orang-orang yang tidak faham agama. Justru bagaimana mengarahkan mereka kepada kehidupan yang baik, bukan ikut larut dalam kehidupan orang-orang yang tidak faham agama. Dari mulai tatapan matanya, ya, dengan adab saat bertemu dengan orang, dari mulai pakaiannya ditunjukkan bahwa dia adalah talib ilm, tunjukkan bahwa dia adalah orang yang sibuk belajar din, ya. Jangan malah aneh-aneh, ya. Jangan malah aneh-aneh, pakaiannya bergambar misalnya, atau gambarnya gambar kelompok-kelompok yang memang menunjukkan tamarrud, jauh dari agama, ya. Geng-geng yang dikenal di dunia maya dan lain sebagainya. Ini bukan ciri seorang talib. Ciri seorang talib dari mulai pakaiannya menunjukkan dia talib, dia penuntut ilmu. Dari sendalnya, dari cara rambutnya, ya, tutur katanya, cara jalannya. Ini belajar seperti ini, sebagaimana para ulama dulu mengajarkan kita untuk menjadi talibul ilm, untuk menjadi penuntut ilmu, beradab dengan adabnya talibul ilm. Beradab dengan adabnya talibul ilm, dari lisan, ucapan, saat bercanda, saat bercengkrama dengan teman-teman, saat membahas masalah-masalah ilmiah. Tunjukkan bahwa kita adalah talibul ilm. Jangan sampai malah kita mengajak teman-teman yang baik untuk rusak, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, untuk melakukan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang jauh dari agama. Ini keliru, kita meracuni namanya, ya. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah kana lahu wizruha wa wizru man amila biha. Sebagian talibul ilm bangga kalau bisa mengajak temannya untuk melakukan hal-hal yang aneh, kalau mengajak temannya untuk melanggar, melakukan dosa, melakukan maksiat. Senang kalau bisa chatting dengan lawan jenis, senang kalau bisa lihat drakor dan lain sebagainya. Ingat ikhwan, hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'ah kana lahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh melakukan keburukan, yang mengajak melakukan dosa, kana lahu wizruha, dia akan dapat dosa dan juga dosa dari orang yang mengikutinya. Kalau kita ngajak 1-2 orang berbuat dosa, walaupun kita mengamalkannya sekali, kita akan dapat 3 dosa. Na'udzubillah. Dan ini harus dicamkan bahwa semua yang kita lakukan itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita talibul ilm, kita sudah beriktikad baik menjadi penuntut ilmu, harusnya memperbaiki diri dalam bab ini. Kita bukan seperti orang-orang yang tidak paham agama. Kita sedang belajar menuju Allah. Kita sedang belajar menuju ridhonya Allah.
kita sedang belajar di taman-tamannya Allah Subhanahu wa taala, di taman-taman surga, maka harusnya kita beradab sehingga berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya sampai kepada kita. Fahuwa yahdharuhum ala dini, maka seorang talibul ilm, penuntut ilmu, selalu memberikan peringatan supaya menjaga agamanya, muqbilan ala sya'nih, dan terus optimis dengan apa yang dia kerjakan. Ini akhlak seorang talib ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Adab yang lain, mahmuman bi islahi ma fasada min amrih, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Yang jelas seorang talibul ilm, penuntut ilmu, harus tahu betul kerusakan-kerusakan, kebobrokan-kebobrokan yang ada di luar sana, yang biasa dilakukan oleh anak-anak pang, yang dilakukan oleh anak-anak preman. Jangan dibawa ke pondok, juga jangan kita terbawa di luar pondok. Saat kita dalam pondok, di luar pondok, tunjukkan bahwa kita talibul ilm, sibuk dengan ilmu, membaca, menulis, menghafal. Otomatis kalau kita tahu ini, kita akan menjaga diri. Menjaga diri. Tidak semua yang kita kenal jadi teman. Sudah pernah kami sampaikan, teman itu ada 3. Teman itu ada 3. Yang kita temani adalah teman yang seperti ghida, teman yang mau tidak mau kita selalu butuh kepada dia, karena selalu menasihati saat kita lalai, saat kita lupa, saat kita ingin terjerembab kepada maksiat, dia ingatkan. Saat kita melakukan ketaatan, dia selalu motivasi, bahkan menemani, selalu memberikan dukungan. Teman-teman yang seperti inilah yang kita jadikan teman dimanapun kita berada, mau di lingkungan keluarga kita, ataukah di dalam pondok, ataupun di tempat yang lain. Dan ada teman yang sebaliknya, kasum, ada teman seperti racun. Orang-orang seperti ini harus kita jauhi. Kehidupan kita merusak agama kita, merusak ibadah kita. Nah, cukup kita kenal, oh dia fulan namanya. Ketemu kita ucapkan salam, assalamualaikum. Tapi tidak perlu kita untuk dekat sama dia. Karena apa? Racun. Demikian disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ada teman seperti racun, yang kalau kita duduk sebentar saja, bisa jadi kita akan merasakan pahitnya racun dari dia. Ngajak kita berbuat maksiat, ngajak kita berbuat dosa, bahkan selalu melemahkan saat kita melakukan kebaikan. Saat kita ingin murojaah, diganggu, sudah nggak usah murojaah. Kita ingin bangun malam, dianggap alim, diomongin yang macam-macam. Ini teman-teman yang hanya merugikan kita. Yang seperti ini jangan ditemani, cukup kita kenal saja. Cukup kita kenal saja. Kalau dia butuh bantuan fisik, kita bantu. Tapi tidak dekat dengan orang-orang seperti ini karena dia racun. Kemudian teman yang ketiga, ada teman yang kaddawa, seperti obat. Kapan kita butuh obat? Kapan kita butuh obat? Saat sakit. Berarti saat kita butuh, ya kita baru mendekat ke orang tersebut. Tapi tidak terlalu tiap hari minum obat terus, kan tidak. Jangan sampai tiap hari minum obat terus. Ada teman-teman yang seperti obat, yang hanya kita mengkonsumsinya saat kita butuh. Ada teman yang kita fungsikan, posisikan demikian. Kita menjadi lebih dekat pada saat kita ada kebutuhan. Di saat tidak ada, kita menjaga. Tidak terlalu dekat banget, tidak terlalu dekat sekali, tidak kemudian menghabiskan waktunya dengan dia, karena bisa bahaya. Sama orang tiap hari minum obat terus juga bahaya. Pusing minum oskadon, nggak pusing minum oskadon, bahaya. Harus kita jaga, harus kita jaga. Nah, teman-teman ini harus kita mampu mengelompokkan menjadi 3 tadi. Ada yang seperti makanan, kita lapar nggak lapar, makan, karena itu kebutuhan badan. Cirinya, dia selalu motivasi kita untuk ibadah, memotivasi untuk kebaikan, mendukung kita saat kita berbuat baik. Dan kalau kita ingin melanggar, ingin melakukan maksiat, ditegur, ditegur, dinasihati, diajak untuk menjauh dari maksiat. Ini teman-teman yang seperti makanan, kal ghida.
Fal ashab minhum kal qida wa minhum kaddawa wa minhum kadda. Ada teman seperti makanan, inilah yang kita perlu dekat. Ada teman yang seperti obat, kaddawa, wa minhum kadda, dan ada teman seperti penyakit atau racun. Nah, ini harus dijauhi teman yang seperti racun. Kita harus membatasi diri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.